وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Nabi SAW bersabda ada 10 perkara termasuk fitrah, yaitu manusia dicipta di atasnya. Semuanya menerima dan semuanya menganggap indah hal tersebut. Kan ini termasuk apa? Fitrah. Yaitu perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam fitrah mereka. Itu adalah perkara-perkara yang dicintai, bukan perkara yang dibenci. Itu yang dimaksud dengan perkara fitrah. Itu memang dia lahir, Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara-perkara itu sebagai fitrahnya, sebagai perkara yang dia sukai, perkara yang dia senangi. Ada 10 kata beliau dalam hal tersebut. Pertama, qassus syarib, memendekkan kumis. Di sini ditakbir dengan qas, digunting. Ya, digunting. Di dalam lafaz lain dibilang dihal, dicukur habis. Maksudnya digundul. Dari situ para ulama mengatakan 2, bisa dicukur habis, bisa juga dipendekkan. Bisa juga dipendekkan. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ifa'ul lihya. Itu tadi termasuk perkara fitrah. Yang pertama tadi, mencukur kumis. Dan termasuk perkara fitrah adalah kata beliau yang kedua, wa ifa'ul lihya, memelihara jenggot. Setiap orang dari manusia yang masih bagus fitrahnya itu cinta untuk memelihara jenggot. Kalau ada orang mengatakan jelek kalau saya berjenggot, itu berarti sudah tidak fitrah lagi. Sudah rusak fitrahnya dengan pemikiran lain. Karena ini perkara fitrah, perkara yang dicintai Allah sudah jadikan di hati manusia. Dalam fitrahnya cinta kalau melihat orang berjenggot atau kalau dia berjenggot, kalau laki-laki. Oleh karena itu kata para ulama menjelaskan, laki-laki ini kan khusus laki-laki. Dia ketika memelihara jenggot saat dia dewasa itu tidak merubah mukanya, tetap menjadikannya dia enak dilihat, bagus. Beda kalau perempuan, kan itu bukan syariat untuk perempuan. Kalau perempuan ada yang berjenggot, gimana pandangannya? Karena bukan dari fitrah. Bukan dari fitrah. Ini yang kedua. 2 perkara ini, Masya Allah, termasuk perkara yang ditekankan dalam syariat, yaitu mencukur kumis dan memelihara jenggot. Bahkan kata Nabi SAW, qalbul Yahud, selisih orang Yahud. Dalam lafaz lain dikatakan qalbul musyrikin, selisih orang musyrikin. Karena orang Yahudi, mereka cukur habis jenggotnya dan mereka pelihara kumisnya sampai panjang menutupi bibirnya. Ini perkara termasuk dari perkara fitrah, tapi diperintahkan juga dalam syariat. Kata Nabi, liha, pelihara jenggot, diperintahkan. Ini perkara yang wajib, di samping itu juga adalah perkara fitrah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wassiwak, bersiwak. Tahu bersiwak? Ada 2 peletakannya. Bisa bersiwak maksudnya yaitu dengan kayu siwak yang berasal dari akar kayu. Ini kita kenal. Sunnah menggunakannya, itu termasuk perkara fitrah. Atau bersiwak maksudnya bi alat siwak, dengan alat untuk bersiwak, membersihkan mulut. Maksudnya termasuk sekarang ini dengan sikat gigi, ya, dan ya hal-hal yang disediakan untuk kita di masa sekarang ini. Jadi siwak itu 2, bisa dengan kayu siwak atau bisa dengan alat untuk bersiwak, membersihkan mulut. Dan membersihkan mulut ini termasuk perkara yang dicintai dalam syariat kita.
Semua orang senang kalau mulutnya bersih, tidak bau. Sebagaimana juga semua orang tidak suka kalau mulutnya tidak bersih atau tidak tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Disebutkan oleh ulama karena ada hadits-haditsnya, bersiwak ini sangat dianjurkan karena pertama alasannya itu adalah perkara fitrah. Yang kedua disebutkan dalam sebagian lafaz hadits mardhatun lirabb, itu dicintai oleh Allah. Orang yang selalu membersihkan, menjaga mulutnya, itu termasuk perkara yang diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah. Padahal masalah ringan. Tapi kalau kita menjaga kebersihannya, itu akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disyariatkan di setiap waktu itu membersihkan mulut. Disyariatkan setiap waktu. Disyariatkan setiap kita mau berwudu, sunnah sikat gigi. Setiap kita mau sholat, sunnah sikat gigi. Misalnya kita tidak mau berwudu, kita masih ada wudu, tapi sunnah bersiwak. Iya. Apalagi dalam sholat. Setiap mau sholat, karena malaikat ketika kita membaca Al-Quran, itu dia mendekatkan mulutnya ke kita. Malaikat ketika kita membaca Al-Quran, dia mendekatkan mulutnya ke kita. Nah kalau mulut kita bau gimana? Kalau apa kita tidak malu sama malaikat? Iya, tentunya. Makanya di setiap wudu disunahkan untuk bersiwak. Di setiap kali mau sholat disunahkan untuk bersiwak. Di samping dia perkara fitrah. Demikian pula disebutkan oleh para ulama sangat disunahkan untuk bersiwak indal intibah minan naum, ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur disunahkan untuk bersiwak. Bahkan Nabi SAW kalau belum bangun tidur maka belum memulai dengan bersiwak. Memulai dengan bersiwak. Demikian pula sangat dianjurkan untuk bersiwak memakai kayu siwak ataupun menggosok gigi kita dengan sikat gigi yang sekarang ini ketika tagoyur al-fam, berubah bau mulut. Setiap berubah bau mulut, siwak, sikat gigi, bersihkan mulut, bersihkan mulut. Ini dianjurkan. Jadi kita cek terus. Gimana ini? Jangan suruh orang lain cek. Kita sendiri saja. Iya. Jangan sampai nanti ada bilang, Nukman, tes dulu. Iya. Enggak. Cek sendiri saja. Iya. Cek sendiri saja. Jangan sampai terlalu dohiria nanti. Jadi, sunnah. Cek bau mulut, kemudian bersihkan. Bersiwak. Demikian pula disebutkan oleh para ulama rahimahumullah sangat dianjurkan ketika sufratul asnan, ketika gigi sudah menguning. Gigi sudah menguning, ini sangat dianjurkan untuk bersiwak. Demikian pula ketika masuk rumah. Kalau antum pulang kerja dari luar ke rumah, sebelum ke rumah bersiwak dulu. Artinya apakah pakai kayu siwak atau membersihkan gigi dengan sikat gigi sekarang ini dan pasta giginya. Kenapa? Kalau kita kembali di rumah, sunnah untuk mencium istri, mencium anak, nanti kan tidak enak. Kalau kita cium istri, apa? Iya. Minggir Ki. Agar ini. Jadi itu tempat-tempat yang dianjurkan. Di samping perkara ini adalah merupakan perkara apa? Fitrah. Setiap orang cinta dan tak senang kalau mencium bau mulut. Ini perkara fitrah. Iya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat kata beliau rahmatullah sallallahu alaihi wasallam, wastinsyaqul ma, termasuk perkara fitrah adalah kita memasukkan atau menghirup air ke hidung. Kan ketika berwudu itu kan termasuk hal yang wajib kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Termasuk perkara fitrah adalah kita menghirupnya ke dalam. Bahkan itu adalah sunnah.
Iya sunnah. Kata Nabi, balik fil istinsyaq ilan takuna so'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung, kecuali kamu sedang berpuasa. Kecuali kamu sedang berpuasa. Ini yang keempat. Yang kelima, wa qassul adhafir. Termasuk perkara fitrah, memotong kuku. Memotong kuku. Kalau ada orang suka memanjangkan kukunya, sudah keluar dari fitrah. Apakah dia tasyabbuh atau terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang ada dari selain Islam. Ini perkara fitrah, dicintai oleh semua orang. Dicintai oleh semua orang, memotong kuku. Kemudian yang berikutnya, wa ghuslul barojim. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Jari-jari, telapak tangan, ini termasuk perkara fitrah. Mencuci tangan ini termasuk perkara fitrah. Makanya semua orang cinta. Sebelum makan dia cuci tangannya, sebelum ini dia cuci tangannya. Ini perkara fitrah. Perkara fitrah. Sudah dianjurkan oleh Islam dari dulu. Bukan sama hanya sekarang ini. Ada corona, rajin cuci tangan. Bukan. Itu memang sudah perkara apa? Fitrah. Perkara fitrah, orang cinta untuk membersihkan tangannya. Untuk membersihkan tangannya. Kemudian berikutnya, wanatful ibid. Termasuk perkara fitrah adalah mencabut bulu ketiak. Ternyata bulu ketiak itu sunahnya, perkara fitrah itu dicabut. Bukan dicukur. Tapi dicabut. Ini perkara. Banyak mungkin merasa ya menderita kadang awal dicabut. Tapi ini perkara fitrah. Sunahnya bukan dicukur, tapi dicabut. Bukan dicukur tapi dicabut dalam bulu ketiak ini. Ini termasuk fitrah. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, wahalkul ana, mencukur bulu di sekitar kemaluan. Mencukur bukan dicabut di sini. Bahaya dicabut. Iya, bisa pingsan orang. Iya. Jadi perhatikan takbir syariat. Jadi ketika dikumis, dicukur. Apakah halus, cukur ditinggalkan sebagiannya atau dicukur habis? Boleh. Dicukur. Kemudian kalau jenggot, dibiarkan. Kemudian disunahkan bersiwak, selalu membersihkan mulut. Disunahkan untuk memasukkan air ke hidung. Disunahkan untuk memotong kuku. Dia bilang memotong. Kan tidak bisa dicabut kuku, Pak. Kemudian waghuslul barojim, mencuci tangan. Wanatful ibid. Ketika ketiak, dia bilang dicabut bulu ketiak. Ini sunnah. Wahalkul ana, pas di bulu di sekitar kemaluan, halkul ana, dicukur bulu di sekitar kemaluan. Ini sunnah. Ini termasuk sunnah dan fitrah. Kemudian berikutnya, wantiqadul ma', beristinja. Kata beliau, yakni al-istinja, yaitu beristinja pakai air. Itu termasuk perkara fitrah. Makanya para ulama menjelaskan mana yang utama. Kan boleh kita beristijmar dengan batu. Mana lebih utama, air atau batu? Atau apa yang menggantikan batu? Kata para ulama, utama air. Pertama itu perkara fitrah dalam hadis ini. Kemudian kedua, dia lebih membersihkan. Dia lebih membersihkan daripada apa? Air. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Qala rawi, ini sampai 9. Berkata rawi, saya lupa yang ke-10. Masya Allah. Jujurnya para perawi hadis, mereka tidak mau sembarang tambah. Kalau dia lupa, dia bilang lupa. Iya, dia bilang lupa. Itu bukan aib. Orang bilang saya tidak tahu, saya lupa, itu bukan aib. Itu hal yang biasa, manusia. Jadi dia bilang, saya lupa yang ke-10. Illa antakunal madmadah. Mungkin yang dimaksud dengan 10 yang saya lupa itu adalah berkumur-kumur. Kan tadi pasangannya kan memasukkan air ke hidung, pasangannya adalah apa? Berkumur-kumur. Makanya beliau bilang, Rawi bilang, seperti yang saya lupa itu adalah, tapi dia tidak pastikan, adalah berkumur-kumur. Jadi yang 9 itu dia sebutkan semuanya. Ini adalah sunnah fitrah 10. Saya ulangi, 10 itu adalah pertama
mencukur kumis, memelihara jenggot, selalu membersihkan mulut, ya, apakah dengan kayu siwak atau dengan sikat gigi yang ada sekarang ini, kemudian memasukkan air ke hidung, memotong kuku, mencuci tangan, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu sekitar kemaluan, ya, beristinja dengan air. Kemudian yang ke-10 yang rawi lupakan dan belum sebutkan adalah berkumur-kumur. Ini 10 perkara, ya, yang merupakan sunan al-fitrah, yang merupakan sunan al-fitrah. Setiap orang pasti menerimanya, ya, pasti menerimanya. Setiap orang, tidak ada yang membenci 10 ini kecuali orang-orang yang memang, ya, ada syahwat atau ada syubhat. Ada syahwat atau ada syubhat. Kalau ada orang yang mencukur jenggotnya, itu ada syahwat atau syubhat. Syahwat maksudnya ada keinginan dirinya untuk tidak berjenggot, atau syubhat maksudnya dia dengar orang bahwa boleh mencukur jenggot. Hanya itu yang membuat dia tidak suka melakukan hal tersebut. Ini wallahualam 10 perkara, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.